Assalamualaikum Bu Ranti, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Rosimah, alhamdulillah baik. Kabar Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik juga. Baik Ibu Ranti, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan di kelas 5 ya Bu ya. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Begitu ya Bu? Baik Bu. Nah, langsung saja ya Bu, untuk pertanyaan pertama nih Bu. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan atau berlangsung? Mungkin karena belum terbiasa diobservasi oleh mahasiswa ya Ibu, agak sedikit canggung, agak sedikit juga, tapi sesuai berjalannya proses pembelajaran ya alhamdulillah lancar. Itu lancar ya, berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Mungkin kalau untuk tahap pertama yang disiapkan yaitu perangkat pembelajarannya dulu ya Bu. Nah untuk area pengembangan sendiri dimulai dari area pengetahuan dan juga area keterampilan. Nah untuk area pengetahuan itu sendiri, alhamdulillah anak-anak sudah mulai memahami dan bisa mengerti apa saja materi yang saya sampaikan. Dan untuk area keterampilannya itu sendiri, alhamdulillah ada sebagian anak-anak yang sudah terlihat peningkatannya gitu Bu. Baik Bu, berarti area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas itu berarti pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau tidak? Kalau untuk area pengembangan sejauh ini alhamdulillah, tapi dari selama proses pembelajaran yang namanya proses pembelajaran tentunya tidak akan 100% ya Bu, pasti akan ada kekurangan. Nah kalau bisa dipresentasikan paling sekitar 75% dari siswa yang memahami pembelajaran. Berarti sejauh ini pembelajaran itu sudah berjalan, namun ada nggak semuanya sesuai gitu ya Bu ya. Nah berarti sudah berjalan, namun ada yang masih ada terdapat kekurangannya seperti itu ya Bu ya. Nah menurut Ibu apa kira-kira kekurangan atau mungkin kendala yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran di dalam kelas? Kalau dilihat berdasarkan proses pembelajaran, kekurangan itu sendiri karena kan tidak semua anak aktif ya Bu ya. Karena tidak semua anak sama-sama semuanya sama. Nah kalau dilihat dari hal tersebut ada beberapa siswa yang masih pasif, dia tidak aktif semuanya rata gitu. Nah, jadi ada beberapa siswa yang pasif begitu. Berarti di dalam pembelajaran selama proses Ibu laksanakan di dalam kelas ada beberapa siswa yang masih kurang aktif ya Bu ya, dalam diskusi kelompok mungkin ya Bu. Nah atau mengandalkan teman saja ya, seperti itu. Nah kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Mengapa mereka kurang aktif dan kurang terlibat dalam pembelajaran atau dalam diskusi kelompok misalnya? Yang namanya anak kan mempunyai apa ya, pasti beda-beda ya Bu ya. Nah dari perbedaan tersebut biasanya terlihat dari gaya belajarnya begitu kan. Ada anak yang biasanya mempunyai gaya belajar yang auditory gitu kan, ada anak yang gaya belajarnya visual, yang gaya belajarnya kinestetik. Nah biasanya perbedaannya terlihat dari gaya belajar, atau bisa juga biasanya anak terlihat berbeda dari segi metode dan media pembelajaran yang saya sajikan gitu Bu biasanya. Berarti berbeda-beda ya Bu ya. Oke baik, berarti banyak faktor yang bisa jadi hambatan dalam pembelajaran di dalam kelas ya Bu. Nah selanjutnya kapan Bu nanti akan
melakukan perbaikan untuk supaya pembelajaran itu lebih baik lagi seperti itu? Kalau untuk perbaikan biasanya saya akan lakukan setiap kali melakukan pembelajaran gitu Bu. Jadi saya akan menganalisis dulu nih kekurangan apa saja yang sudah saya tulis dulu sebelumnya, terus apa saja yang harus dilakukan, terus nanti akan terlihat setelah lihat saya akan melakukan perbaikan. Jadi bagaimana cara memperbaiki dari kekurangan tersebut. Nah sehingga dari situ semoga bisa ada perbaikan ke depannya. Berarti intinya diadakan evaluasi refleksi ya setelah pembelajaran ya Bu. Nah selanjutnya seperti apa bentuk perbaikan yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran ini? Kembali lagi ke hal yang tadi, mungkin saya akan menyesuaikan dengan kenyamanan dari para peserta didik, dilihat dari gaya belajarnya ataupun dilihat dari perbaikan yang sudah dilihat dari kekurangan yang sudah saya di sebelumnya. Berarti yang Ibu sampaikan tadi adalah salah satu solusinya ya Bu ya, yang nanti akan diterapkan di pembelajaran selanjutnya. Nah mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya Bu ya. Nah kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan yang sesuai dengan yang Ibu tadi sampaikan? Mungkin saya akan melakukan perubahan nanti kita bisa berbincang-bincang lagi ya, bisa berdiskusi lagi metode apa yang cocok. Saya juga nanti kan bisa berdiskusi sama Ibu juga ya. Nah Bu Ranti, mungkin terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bu Ranti. Mungkin di pasca observasi ini mudah-mudahan Bu Ranti dapat bisa lebih baik lagi dalam pembelajaran. Terus metode yang tadi Bu Ranti ceritakan atau itu bisa lebih baik lagi. Terima kasih saya ucapkan, Ibu sudah berkenan meluangkan waktunya untuk pasca observasi ini ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak PP yang sudah mendampingi di rangkaian pasca observasi ini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.